Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Sistem Informasi Manajemen API 1 yang beranggotakan yang pertama ada Gita Mahadewi dengan absen 28, yang kedua Nilo Gede Adelia Damayanti dengan absen 29, dan saya sendiri Putu Monik Paramadewi dengan absen 30. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai infrastruktur teknologi informasi dan mengenali perkembangan teknologi baru. Yang pertama ada infrastruktur TI. Suatu infrastruktur TI terdiri atas rangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Namun, infrastruktur TI juga merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen serta terdiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Kemudian ada layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen. Yang pertama ada menghitung platform yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi. Kemudian ada jasa telekomunikasi menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga ada layanan manajemen data menyimpan dan mengelola data korporat serta memberikan kapabilitas untuk menganalisis data. Yang keempat ada layanan penerapan perangkat lunak meliputi layanan perangkat lunak secara online yang memberikan kapabilitas keseluruhan perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem manajemen pengetahuan yang dibagikan oleh seluruh unit bisnis. Yang kelima ada layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan oleh komputasi, telekomunikasi, dan layanan manajemen data. Kemudian yang keenam adalah layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan TI, mengelola pembukuan bagi pengeluaran TI, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Ketujuh, ada layanan standar TI yang menyediakan perusahaan dan unit bisnisnya dengan kebijakan menentukan manakah teknologi informasi yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana. Yang kedelapan ada layanan pendidikan TI yang menyediakan pelatihan dalam penggunaan sistem kepada para karyawan dan menawarkan pelatihan kepada manajer mengenai bagaimana merencanakan dan mengelola investasi TI. Kemudian yang kesembilan ada layanan penelitian dan pengembangan TI yang menyediakan kepada perusahaan dengan penelitian atas proyek TI dan investasi potensial pada masa mendatang yang dapat membantu perusahaan dalam mendiferensiasikan dirinya sendiri dalam kondisi pasar. Adapun komponen infrastruktur yang pertama ada platform perangkat keras komputer. Pasar perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystem, serta 3 produsen chip terbuka yaitu Intel, AMD, dan IBM. Kalangan industri secara bersama-sama menyepakati Intel sebagai prosesor standar untuk kegiatan komputasi organisasi bisnis, dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux yang menggunakan prosesor buatan Sun Microsystem ataupun prosesor buatan IBM. Kemudian yang kedua ada platform sistem operasi. Microsoft Windows Server mengikuti 35% pasar sistem operasi pada server, sedangkan 65% sisanya menggunakan sistem operasi Unix maupun Linux. Produk open source murah dan prima yang terhubung dengan Unix. Microsoft Windows Server mampu menyediakan sistem-sistem operasi dan layanan jaringan bagi seluruh perusahaan serta mendukung perusahaan dalam mencari infrastruktur TI berbasis Windows. Kemudian yang ketiga ada aplikasi perangkat lunak perusahaan. Penyedia aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle. Juga yang termasuk kategori ini adalah perangkat lunak kelas menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle untuk menjadikan sistem aplikasi perusahaan yang sudah ada saling terhubung satu sama lain di seluruh lingkungan perusahaan. Microsoft mencoba peruntungannya di kelas yang lebih rendah dengan memfokuskan diri pada organisasi kecil dan menengah yang belum pernah mengimplementasi aplikasi perusahaan. Kemudian yang keempat ada pengelolaan dan penyimpanan data.
Perangkat lunak, perusahaan pengelola database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Perangkat penyimpanan data fisik untuk sistem berskala besar didominasi oleh M Corporation. Sedangkan untuk hard disk PC dikuasai oleh Seagate dan Western Digital. Selanjutnya ada komponen infrastruktur. Di masa ini, infrastruktur TI terdiri atas 7 komponen utama. Komponen-komponen tersebut mewakili investasi yang dilakukan perusahaan yang harus dikoordinasikan satu sama lain untuk menciptakan infrastruktur yang saling menunjang bagi perusahaan tersebut. Yang kelima ada platform jaringan atau telekomunikasi. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Perusahaan pemimpin pasar telekomunikasi diantaranya adalah AT&T dan Verizon. Yang keenam ada platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, mereka termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen guna mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel. Layanan hosting web atau web hosting service mengelola server web berskala besar atau beberapa server sekaligus, serta menerima jasa pembayaran untuk penyediaan dan pengelolaan laman web suatu perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Saat ini perusahaan-perusahaan besar belum memiliki staf, anggaran, ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur TI yang dimiliki. Pengimplementasian infrastruktur baru memerlukan perubahan yang signifikan di bidang prosedur dan proses bisnis, pelatihan dan pendidikan, serta pengintegrasian perangkat lunak. Perusahaan konsultan yang menyediakan keahlian di bidang ini diantara Exeter, IBM Global Service, XP, Invoice, dan Wipro Technologies. Selanjutnya, teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur TI seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berasal dari pengembangan proses komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, beserta perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan. Perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan daya komputasi secara signifikan sambil menekan biaya secara signifikan pula. Terdapat bagian-bagian penting dari perkembangannya, yaitu yang pertama, hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Sejak pertama kali, hukum ini diperkenalkan tahun 1959 dengan jumlah komponen-komponen pada sebuah chip dengan biaya produksi yang paling murah, meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pernyataan tegas ini menjadi dasar hukum Moore. Dengan hukum ini kemudian akan diinterpretasikan dengan berbagai cara. Sedikitnya ada 3 variasi dari hukum Moore ini, diantaranya yang pertama, kemampuan mikroprosesor meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Yang kedua, ada kemampuan komputasi meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Yang ketiga, ada komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Yang kedua, ada hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Teknologi yang kedua yang berperan mendorong perubahan infrastruktur TI adalah hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Jumlah informasi digital terus meningkat sebanyak 2 kali lipat setiap tahunnya. Untungnya, biaya penyimpanan informasi digital terus menurun secara signifikan sekitar 100% setiap tahunnya. Yang ketiga ada hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Robert Metcalfe, penemu teknologi Internet Local Area Network, mengklaim sejak tahun 1970 nilai dan kemampuan jaringan telah bertumbuh dengan pesat seiring bertambahnya jumlah pengguna jaringan. Metcalfe dan banyak pihak lainnya mengacu pada skala Inbal yang terus-menerus meningkat yang menyatakan bahwa para anggota kelompok suatu jaringan terus menerima orang untuk bergabung ke jaringan yang mereka miliki sendiri. Baik, yang keempat ada penurunan biaya komunikasi dan internet.
Teknologi keempat yang mendorong perubahan infrastruktur TI adalah penurunan biaya komunikasi secara cepat dan pertumbuhan internet yang luar biasa. Untuk memperoleh manfaat dari nilai bisnis yang terasosiasi dengan internet, perusahaan harus memperluas koneksi internetnya secara besar-besaran, termasuk diantaranya pengadaan teknologi nirkabel, serta memperluas kemampuan jaringan server. Selanjutnya, yang kelima ada pengaruh standar dan jaringan. Saat ini, infrastruktur dan jaringan internet untuk kegiatan komputasi tidak akan dapat dioperasikan tanpa persetujuan antara pihak perusahaan dengan pelanggan yang terbesar luas dalam hal standar teknologi yang dapat diterima, di mana standar teknologi adalah spesifikasi yang digunakan untuk membangun kompatibilitas sebuah produk dan kemampuan komunikasi suatu jaringan. Selanjutnya, tren platform perangkat keras terkini. Melonjaknya kemampuan perangkat keras komputer dan teknologi jaringan telah mengubah secara dramatis bagaimana organisasi bisnis mengatur kemampuan komputasi serta pengalokasiannya pada jaringan dan perangkat telepon genggam. Adapun 8 tren perangkat keras yaitu diantaranya, yang pertama, platform digital mobile. Perangkat-perangkat platform komunikasi digital mobile semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Sebagai contoh, senior eksekutif di General Motor menggunakan aplikasi smartphone untuk menggali informasi penjualan kendaraan, kinerja finansial, matrik produksi, serta status manajemen. Yang kedua ada konsumerisasi dari IT dan BIOD. Konsumerisasi TI ini layanan perangkat lunak yang digunakan organisasi bisnis seperti mesin pencarian Google dan Yahoo, Gmail, Google Apps, bahkan Facebook dan Twitter yang aslinya ditujukan pada pasar konsumen. TI bertanggung jawab untuk memilih dan mengelola teknologi informasi serta aplikasi yang digunakan perusahaan dan karyawannya. Yang ketiga ada komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Yang keempat ada virtualisasi, di mana adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi seperti daya komputasi dan kapasitas penyimpanan data, sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Selanjutnya yang kelima ada cloud computing, adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Yang keenam ada green computing atau green IT, mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan menempatkan komputer, server, beserta perangkat bawaannya seperti monitor, printer, hard disk untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan. Baik, yang ketujuh ada prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras adalah penggunaan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien. Prosesor multicore adalah sirkuit terintegritas di mana dua lebih inti prosesor yang dilekatkan untuk menunjang performa, menghemat listrik, serta memproses beberapa pekerjaan sekaligus dengan lebih efisien. Yang kedelapan ada komputasi otonom, di mana kalangan upaya industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi dirinya sendiri ketika ada penyusup yang ingin masuk dan menghancurkan dirinya sendiri. Baik, selanjutnya tren platform terkini untuk perangkat lunak. Ada 4 tema utama dalam evolusi platform perangkat lunak kontemporer, yaitu diantaranya yang pertama, Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat open source ini tidak terbatas pada sistem operasi maupun perangkat teknologi tertentu, meskipun kebanyakan perangkat lunak open source saat ini menggunakan sistem operasi Linux ataupun Unix. Bangkitnya perangkat lunak open source terutama Linux dan aplikasi pendukungnya berikan dampak mendalam bagi platform perangkat lunak banyak perusahaan, penghematan biaya, keandalan dan ketahanan, serta integritas karena Linux mampu beroperasi pada berbagai platform perangkat keras dari mainframe
server, bahkan klien. Yang kedua ada perangkat lunak untuk web, Java, HTML, dan HTN. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri, serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Perangkat lunak pengembang Java dapat menciptakan program kecil yang dapat ditempelkan pada laman web, diunduh untuk dijalankan pada browser web. HTML dan HTML5 adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan laman web guna menentukan bagaimana tulisan, gambar, video, dan suara ditempatkan pada laman web, serta untuk menciptakan link-link dinamis ke objek ataupun laman web lainnya. Yang ketiga ada layanan web dan arsitektur, berorientasikan layanan. Layanan web mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi web yang bersifat universal. Kumpulan layanan web yang digunakan untuk membangun sistem perangkat lunak suatu perusahaan mewakili apa yang disebut arsitektur berorientasikan layanan. Baik, selanjutnya layanan alih daya perangkat lunak dan cloud service. Ada 3 sumber bagi perangkat lunak eksternal, yaitu yang pertama, perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Ialah rangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersial, untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu, seperti proses pengajian atau penanganan pesanan. Yang kedua, ada alih daya perangkat lunak. Ialah perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar yang seringkali beroperasi di luar negeri di wilayah-wilayah dengan tingkat gaji yang rendah di seluruh dunia. Yang ketiga ada perangkat dan layanan perangkat lunak berbasis cloud computing, di mana yang digunakan tersimpan pada server andal pada sebuah pusat pengolahan data berskala besar, serta dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Sebagai tambahan, untuk perangkat-perangkat murah ataupun gratis bagi masyarakat umum maupun organisasi kecil yang disediakan oleh Yahoo maupun Google, perangkat lunak perusahaan berikut dengan fungsi bisnis kompleks lainnya tersedia dalam bentuk layanan dari perusahaan penyedia perangkat lunak komersial. Baik, selanjutnya mashup dan apps. Perangkat lunak yang digunakan baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan bisnis yang mungkin terdiri atas sejumlah besar program yang serba lengkap, atau terdiri atas komponen-komponen yang dapat atau saling menggantikan dan terintegritas dengan aplikasi-aplikasi yang ada pada internet. Dasar pemikirannya adalah mengumpulkan sumber-sumber yang berbeda dan menghasilkan karya yang lebih hebat daripada keseluruhan aplikasi dirinya sendiri. Di mana apps adalah bagian kecil dari perangkat lunak yang dijadikan pada internet, komputer, maupun tablet atau ponsel yang umumnya dikirimkan melalui internet. Tantangan dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur. Jadi seiring berkembangnya perusahaan yaitu menyusut atau tumbuh yang menyebabkan melampauinya infrastruktur yang dimiliki sebelumnya. Maka TI harus lebih fleksibel dan terukur. Nah, untuk skalabilitasnya yaitu mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produk, sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa mengalami hambatan. Maka dari itu, untuk perusahaan yang menggunakan platform komputasi mobile dan cloud computing perlu kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola platform yang baru. Dan juga perlu memperbarui kontrak persetujuannya dengan perusahaan yang menyediakan pelayanan guna menjamin perangkat keras dan perangkat lunak yang itu tersedia ketika kita perlukan dan memenuhi standar keamanan bagi informasi perusahaan. Yang kedua, manajemen dan tata kelola. Jadi isu yang paling menarik di kalangan manajer
Dan CEO itu adalah siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Konsep pengaturan TI dan menjelaskan isu-isu yang terkait dengannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan penting lain yang seputar pengaturan teknologi informasi itu adalah, haruskah setiap divisi dan departemen masing-masing itu bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil sendiri, atau infrastruktur TI harus dikontrol dan dikelola secara terpusat. Kemudian, apa hubungan pusat manajemen sistem informasi dengan manajemen sistem informasi unit bisnis? Kemudian, bagaimana biaya infrastruktur dialokasikan pada masing-masing unit bisnis? Jadi, setiap organisasi perlu untuk memperoleh jawaban sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur TI merupakan bidang penting dalam investasi suatu perusahaan. Jika terlalu banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka akan banyak infrastruktur yang menganggur, serta itu bisa mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu, kita harus tahu berapa biaya total kepemilikan aset teknologi dan model daya kompetitif untuk investasi infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, yaitu biaya total kepemilikan aset teknologi. Nah, biasanya ketika seluruh biaya komponen total cost of ownership atau yang disingkat dengan TCO tersebut telah diperhitungkan, maka TCO untuk sebuah produk mungkin akan berkisar sekitar 3 kali lipat dari harga produk fisiknya. Kemudian berikut biaya komponen TCO. Untuk komponen infrastrukturnya yaitu ada akuisisi perangkat keras. Kemudian biaya komponennya yaitu harga pembelian perangkat keras komputer termasuk komputer, terminal, media, penyimpanan, dan printer. Untuk yang kedua, akuisisi perangkat lunak. Biaya komponennya yaitu membeli atau menyewa izin pengguna perangkat lunak untuk masing-masing pengguna. Yang ketiga yaitu instalasi. Biaya komponennya yaitu biaya untuk menginstal komputer dan perangkat lunak. Selanjutnya, pelatihan. Untuk biaya komponennya yaitu biaya untuk menyelenggarakan pelatihan atau spesialis sistem informasi dan penggunaan akhir. Selanjutnya ada dukungan, yaitu biaya komponennya untuk menyediakan dukungan teknis, divisi bantuan, dan sebagainya. Selanjutnya ada pemeliharaan. Untuk biaya komponennya yaitu biaya untuk memperbarui perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian infrastruktur. Untuk biaya komponennya yaitu biaya perolehan, perawatan, dukungan infrastruktur seperti jaringan dan peralatan khusus, yaitu termasuk unit cadangan penyimpanan. Untuk selanjutnya ada downtime, yaitu biaya komponennya biaya akibat hilangnya produktivitas yang diakibatkan oleh kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Selanjutnya ada ruang dan energi. Untuk biaya komponennya yaitu bangunan dan biaya infrastruktur pendukung untuk menempatkan dan memasok listrik bagi perangkat teknologi tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu modal daya kompetitif untuk investasi infrastruktur teknologi informasi. Nah, untuk layanan dan infrastruktur teknologi informasi perusahaan itu terdiri dari yang pertama, permintaan pasar terhadap layanan yang disediakan perusahaan Anda. Jadi, contohnya itu kita bisa membuat kuesioner kepada pelanggan. Dari hasil kuesioner tersebut, kita itu bisa mengetahui tren atau keperluan dari konsumsi masyarakat untuk saat ini atau ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis strategi bisnis perusahaan kita. Di sini agar kita tuh bisa mencapai tujuan dari perusahaan kita. Kemudian yang ketiga yaitu strategi, infrastruktur, dan biaya teknologi informasi perusahaan kita. Jadi di sini tuh kita harus memperjelas rencana teknologi informasi perusahaan itu dengan menentukan total biaya infrastruktur teknologi informasi yang mungkin kita akan memerlukan model TCO untuk menganalisisnya. Yang keempat yaitu menilai teknologi informasi. Jadi sangat disayangkan apabila perusahaan
itu tuh menghabiskan banyak sumber daya hanya untuk teknologi canggih yang masih bersifat percobaan atau coba-coba. Jadi seringkali harganya itu mahal dan terkadang malah tidak menjawab kebutuhan dari keperluannya kita. Nah, kita tuh harus bijak dalam mengefisienkan dana perusahaan. Bagaimanapun kita tidak perlu berinvestasi pada teknologi baru atau mengizinkan pesaing kita untuk mengembangkan model bisnis dan kemampuan baru berdasarkan teknologi baru tersebut. Kemudian yang kelima yaitu layanan dari perusahaan pesaing. Nah, dengan ini kita harus memperhatikan layanan teknologi apa yang diberikan perusahaan pesaing terhadap para pelanggannya, pemasok dan karyawannya. Kemudian kita lakukan pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan pesaing. Kemudian yang keenam yaitu investasi infrastruktur teknologi informasi yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Jadi kita di sini harus membandingkan antara belanja infrastruktur teknologi informasi perusahaan kita dengan perusahaan pesaing. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.